semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan pastinya rezekinya selalu dilancarkan ya. Amin. Oke, akhirnya setelah sekian lama ya teman-teman, karena hampir sekitar 3 mingguan aku itu tidak upload video, dan saat ini aku juga sudah kembali bisa upload video dan bisa sharing ke teman-teman, tentunya dengan video terbaru yaitu video budgeting. Dan tak terasa kita sekarang juga sudah berada di penghujung akhir tahun 2021 ya teman-teman. Tentunya pastinya banyak sekali yang perlu kita evaluasi, mungkin dari segi budgeting, mungkin juga dari segi evaluasi diri kita, apa sih yang perlu kita perbaiki gitu ya. Selain itu juga tentunya ada beberapa target ataupun tujuan di tahun 2021 ini yang belum terpenuhi ya teman-teman. Dari aku pribadi juga ada beberapa target ataupun tujuan aku yang sama sekali belum terpenuhi. Dan seperti yang teman-teman ketahui bahwasannya aku itu sebenarnya ada tujuan ataupun target di setiap minggunya itu bisa upload video begitu ya, supaya aku juga bisa saling menyapa dengan teman-teman, saling sharing dengan teman-teman perihal budgeting ataupun perihal lainnya. Oke, itu tadi sedikit cerita dari aku ya teman-teman. Intinya perlu sekali sih kita itu membuat evaluasi diri ataupun evaluasi budgeting gitu ya. Walaupun di sini aku tidak terlalu banyak bicara perihal tersebut, namun aku akan mengingatkan ke teman-teman jangan lupa untuk melakukan evaluasi. Oh iya, untuk budgeting gajian di bulan Desember ini aku juga kasih dekorasi gambaran bunga seperti ini, dan aku tambahkan daunnya juga yang aku kasih warna hijau. Dan yap, inilah budgeting aku di bulan Desember ya teman-teman, ataupun budgeting aku untuk gajian Desember. Nah, ini itu hampir sama seperti di bulan-bulan sebelumnya, namun juga ada sedikit perbedaan. Seperti biasanya di bulan ini aku terima gaji bersih itu adalah 3 juta rupiah. Seperti biasanya juga untuk saving di sini aku ambil 10%-nya yaitu 300.000 rupiah, dan sudah aku pisahkan ke rekening khusus aku untuk aku tabung. Kemudian untuk budgeting dana sinking fund di sini aku persiapkan sebesar 400.000 rupiah, dan ini itu sama seperti bulan-bulan sebelumnya ya teman-teman. Kalau untuk dana sinking fund pasti aku sisihkan 400.000 rupiah. Oke, ini aku tandai terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi untuk savingnya itu seperti aku informasikan di awal tadi, yaitu 10% sebesar 300.000 rupiah. Kemudian untuk dana sinking fund yaitu 400.000 rupiah. Nah, ini adalah part yang paling aku suka ya teman-teman. Nah, di sini aku bakal masukin uang dana sinking fund tersebut tadi di setiap kategori dana sinking fund yang telah aku buat. Oke, yang pertama ini itu ada dana sinking fund untuk vacation ya teman-teman. Jadi untuk vacation sendiri itu di sini aku targetnya sebesar 3 juta rupiah, dan aku juga tidak tahu ini itu kapan terpenuhinya begitu ya. Yang terpenting adalah kita itu konsisten setiap bulannya selalu menyisihkan untuk dana sinking fund ini. Kali ini untuk dana sinking fund kategori vacation itu aku tambahkan sebesar 100.000 rupiah ya teman-teman. Jadi sejauh ini itu hasilnya itu udah ada sekitar 650.000 rupiah, dan lumayan lah ya. Kemudian sekarang kita lanjut ke kategori dana sinking fund untuk lebaran ya teman-teman. Nah, di sini itu aku tambahkan sebesar 150.000 rupiah, dan sejauh ini itu aku hitung itu sudah dapatkan 1 juta rupiah, dan alhamdulillah sekali akhirnya aku tinggal mengumpulkan lagi sebesar 1 juta rupiah. BTW, kalau untuk teman-teman sendiri itu kategori dana sinking fund lebarannya itu udah sampai mana sih? Kemudian teman-teman itu menganggarkannya berapa? Nah, kalau aku pribadi itu kan 2 juta. Kalau teman-teman berapa sih? Bisa saling sharing di kolom komentar bawah ya. Nah, untuk kategori dana sinking fund aku yang paling terakhir itu ada untuk brother ya teman-teman. Nah, untuk brother sendiri itu aku anggarnya sebesar 1 juta rupiah, dan di sini itu aku tambahkan sebesar 100.000 rupiah, dan akhirnya aku sudah berhasil mengumpulkan sebesar 900.000 rupiah. Artinya di sini aku tinggal mengumpulkannya lagi sekitar 100.000 rupiah saja. BTW, untuk teman-teman yang mau samaan dengan aku untuk produk dana sinking fund yang telah aku gunakan ini, link pembeliannya juga sudah aku taruh di description box ya teman-teman, jangan lupa untuk mengeceknya. Oh iya, karena budgeting untuk dana sinking fund ini kan tadi totalnya 400.000 rupiah, dan ternyata ini tuh masih ada sisa sekitar 50.000 rupiah. Jadi aku putuskan untuk aku tambahkan atau aku masukkan di dana sinking fund untuk vacation.
Nah, jadi sejauh ini untuk total dana sinking fund aku kategori vacation itu jadi ada Rp700.000 ya teman-teman. Jadi alhamdulillah sekali sih semuanya sudah mulai terkumpul satu persatu, walaupun mungkin aku tidak tahu itu kapan terselesaikannya. Yang terpenting dalam menabung dengan metode dana sinking fund ini tuh adalah kita itu konsisten ya teman-teman. Jadi kalaupun kita nggak konsisten itu juga pasti akan lama terkumpulnya. Nah, makanya saran aku di sini itu teman-teman sempatkan saja setiap bulannya itu gajiannya itu disisihkan untuk dana sinking fund juga. Dan inilah tabungan aku dengan metode dana sinking fund ya teman-teman. Aku pun yakin teman-teman pasti juga memiliki ataupun memilih metode ini untuk menabung. Jangan lupa untuk teman-teman yang juga memilih metode ini untuk saling sharing di kolom komentar bawah ya. Oke, karena urusan untuk dana sinking fund ini sudah selesai, sekarang aku mau lanjut untuk mengatur keuangan budgeting bulanan. Nah, sekarang itu aku sudah tidak menggunakan amplop putih begitu ya teman-teman untuk mengkategorikan budgeting aku di bulanan gitu. Nah, sekarang aku itu sudah menggunakan dompet organizer seperti ini. Jadi teman-teman kalau mau samaan dengan aku, untuk link pembeliannya juga sudah aku taruh di description box. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mengeceknya juga ya. Dompet organizer yang telah aku beli ini itu isinya cukup banyak sekali ya teman-teman. Jadi kita itu bisa menyesuaikan sesuai kategori yang kita butuhkan untuk budgeting di setiap bulannya begitu. Seperti aku ini di sini juga sudah aku kasih kategori-kategori untuk bulanan aku. Oke, dan inilah budgeting aku di bulan Desember ya teman-teman. Jadi ini seperti biasanya juga untuk mama itu sebesar Rp500.000 dan sudah aku pisahkan di rekening khusus untuk mama juga ya. Kemudian ini itu ada biaya untuk makan ya teman-teman. Nah, untuk biaya makan itu sebenarnya Rp400.000, cuman di sini aku persiapkan untuk cashnya itu sebesar Rp300.000 saja. Dan di sini itu masih ada sisa sekitar Rp393.000. Selanjutnya ini itu ada biaya untuk kosan itu sebesar Rp345.000, dan seperti biasanya juga ya teman-teman, karena aku tidak memiliki uang Rp45.000, makanya di sini aku masukinnya sebesar Rp350.000. Nah, untuk budgeting selanjutnya ini itu ada kategori untuk biaya parkir dan bensin itu sebesar Rp150.000. Dan sebenarnya ya teman-teman, aku itu masih WFH tapi aku tetap menganggarkan biaya parkir dan bensin karena sewaktu-waktu itu kan aku juga perlu keluar gitu. Kemudian untuk pengeluaran tetap aku yang paling akhir itu ada untuk biaya paket data dan pulsa ya teman-teman. Dan di sini itu aku anggarnya setiap bulannya itu Rp100.000. Iya, cukup nggak cukup sih aku cukupkan gitu ya. Nah, jadi keseluruhan pengeluaran tetap aku itu totalnya ada Rp1.495.000 ya teman-teman. Intinya kalau kita mau menentukan pengeluaran tetap itu jangan sampai lebih 50% dari gaji yang kita terima ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pengeluaran tidak tetap aku ya teman-teman. Nah, di sini itu yang pertama ada belanja bulanan. Belanja bulanan saat ini aku anggar cuma Rp150.000 saja ya teman-teman, karena kebutuhan aku sepertinya tidak begitu banyak di bulan ini. Lalu ada sedekah sebesar Rp50.000, dan juga yang terakhir itu ada pengeluaran ataupun biaya lain-lain itu sebesar Rp100.000. Oke, itu tadi ya teman-teman untuk budgeting aku di bulan Desember ini. Dan untuk sisa gajinya itu masih ada sekitar Rp550.000, dan sisa gaji tersebutlah yang boleh aku gunakan untuk keperluan ataupun keinginan aku di luar kebutuhan yang telah aku tentukan di budgeting ini. Dan segitu dulu ya teman-teman video gajian kali ini dari aku. Jangan lupa untuk selalu like, share, komen, dan juga subscribe. And see you on the next video. Bye.